Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah kita memuliakan apapun yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, sesungguhnya itu bagian dari ketakwaan yang timbul dari dalam hati. Karena itulah Nabi SAW memberikan aturan yang berbeda dalam kondisi biasa dengan kondisi yang istimewa. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW mengistimewakan bulan Ramadan. Demikian pula para sahabatnya. Dan beliau SAW juga mengistimewakan bulan-bulan haji. Demikian pula para sahabat. Karena bulan ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan dan dia pula yang memilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dialah zat Rabbmu yang menciptakan apa saja yang dia kehendaki, wa yakhtar, dan dia memilih apa saja yang dia kehendaki. Salah satu di antara bulan yang istimewa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran di surat At-Taubah adalah 4 bulan haram. Apa saja 4 bulan haram itu? Dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut, kemudian 1 bulan agak di tengah, yaitu bulan Rajab. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-36, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya jumlah bulan dalam kitabullah, dalam catatan Allah, ketetapan Allah ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, karena itu janganlah kalian mendolimi diri kalian fihinna, di selama bulan-bulan haram itu. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengenal istilah negeri haram atau tanah haram, yaitu kota suci Mekah dan Madinah. Disebut sebagai tanah haram yang artinya tanah mulia, karena tanah ini memiliki nilai yang khusus dalam syariat Islam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menetapkan bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Disebut sebagai bulan haram karena bulan ini adalah bulan yang mulia dalam syariatnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aturan khusus di mana Allah mengatakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian mendolimi diri kalian di sepanjang bulan-bulan haram itu. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ketika beliau menyampaikan penjelasan untuk ayat "Fala tadhlimu fihinna anfusakum", janganlah kalian mendolimi diri kalian. Yang dimaksud mendolimi diri sendiri adalah berbuat kemaksiatan. Karena setiap maksiat yang dilakukan oleh hamba, hakikatnya dia sedang mendolimi dirinya.
Kata beliau, fi hadhil ashhur al-muharramah li'annaha akidun wa ablaq fil ithmi min ghairiha. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah janganlah berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini, karena keharamannya, bentuk dosanya lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga jamaah dimakan Allah, sebagaimana perbuatan ketaatan ketika dilakukan di waktu yang istimewa, pahalanya akan dilipat gandakan. Maka demikian pula perbuatan maksiat ketika dilakukan di waktu yang istimewa, dosanya juga dilipat gandakan. Ibnu Katsir mengatakan, kama annal ma'asi fil baladil haram tudha'af. Sebagaimana orang yang melakukan maksiat di tanah Mekah atau di Madinah, dosanya dilipat gandakan, maka demikian pula ketika maksiat itu dilakukan di bulan yang istimewa, maka dosanya juga akan dilipat gandakan. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita menyadari saat ini kita berada di pertengahan Dzulqa'dah, kurang lebih tanggal 15 Dzulqa'dah. Sehingga ketika kita paham bahwasanya ini adalah bulan yang istimewa, maka selayaknya kita menyadari hati-hati ada aturan khusus di sana. Jangan sampai kita melakukan banyak maksiat, melepaskan diri kita untuk tenggelam dalam kegiatan durhaka kepada Allah. Karena perbuatan maksiat di bulan haram, dosanya lebih besar dibandingkan perbuatan maksiat di bulan-bulan yang lainnya. Meskipun secara umum semua perbuatan maksiat hukumnya dilarang. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa kadzalika asy-syahrul haram tughladu fihi al-atham wa lihadza tughladu fihi ad-diyatu fi madhhab Asy-Syafi'i. Demikian pula ketika di bulan haram dosanya diperbesar. Karena itu menurut mazhab Syafi'iyah, apabila ada orang yang melakukan pelanggaran, maka dendanya lebih besar ketika pelanggaran itu dilakukan di sepanjang bulan haram. Wa ta'ifatun katsirah minal ulama wa kadzalika fi haqqi man qatala fil haram aw qutila dza mahramin. Demikian pula banyak ulama yang memiliki pendapat yang sama. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sadar akan hal ini, mari kita berusaha untuk menyadari ini adalah sesuatu yang diistimewakan oleh Allah. Jangan dianggap sebagai hal yang sepele, hal yang biasa. Artinya, sebagai bentuk mengagungkan Allah Ta'ala, mari kita muliakan dan kita agungkan hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, izinkan sebelum saya melanjutkan materi untuk menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala li akhika uskut wal imamu yakhtub faqad laghauta." Apabila kamu berkata kepada sampingmu, diam. Apabila kamu bicara dengan sampingmu ketika imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka kamu telah menggugurkan pahala Jumatanmu. Sehingga terkadang ada orang yang dia hadir bersama kita, namun barangkali kurang memperhatikan aturannya. Dia bicara ketika khatib sedang berkhutbah. Sangat disayangkan, kita sama-sama bermodal waktu, bermodal tenaga, namun ada sebagian di antara kita yang gagal mendapatkan pahala Jumatan gara-gara melakukan pelanggaran, yaitu bicara dengan sesama pada saat khutbah sudah dimulai, khutbah sedang berlangsung. Karena itu mohon sabar dan sabar. Waktu khutbah tidak lama, hanya kurang lebih 15-20 menit, sehingga mohon untuk disimak baik-baik. Inilah kesempatan terakhir. Jika kita tidak mau mendengarkan kajian dan tausiah selama sepekan, manfaatkan sebaik mungkin kesempatan mendengarkan khutbah setiap hari Jumat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan yang sangat istimewa berikutnya adalah Dzulhijjah, yang insyaallah sebentar lagi akan kita jumpai. Kenapa bisa disebut sebagai bulan yang sangat istimewa? Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar."
Tidak ada hari di mana amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan di sepanjang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'aksiru fiha minat tasbih, wat tahlil, wat takbir, wat tahmid." Karena itu sepanjang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah?" Apakah termasuk amal jihad ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsi falam yarji' min dzalika bisyai." Termasuk juga dibandingkan amal jihad fi sabilillah, amal yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang lebih, kecuali orang yang berangkat dengan harta, dengan jiwanya, namun tidak ada satupun yang kembali. Sehingga di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, para ulama menjadikannya sebagai musim untuk banyak beramal. Di antara mereka ada yang bersungguh-sungguh selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dengan banyak berpuasa selama tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Ada juga yang memperbanyak membaca Quran dan aneka amal ibadah yang lainnya. Intinya mari kita semarakkan sebagaimana kita menyemarakkan bulan Ramadan. Karena sebagaimana kita mengakui bulan Ramadan adalah musim beramal, Dzulhijjah juga termasuk di antara musim untuk beramal. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala menerima setiap amal yang kita lakukan, dan Allah jadikan itu sebagai sebab terangkatnya wabah yang saat ini melanda seluruh umat manusia sedunia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.